Tapi di sisi kiri layar Anda pemirsa kita bisa saksikan ya di Duren 3 ini sudah datang sejumlah mobil Brimob di Duren 3. Nanti kita akan coba tanyakan kepada reporter kita yang di lapangan apakah ini artinya 4 tersangka sudah tiba di sana dan siap untuk menggelar proses gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang informasi sebelumnya pukul 10 pagi. Pak Susno, mohon izin ditahan dulu ya Pak ya. Kita terhubung dulu dengan Eka yang ada di Duren 3. Eka, bisa dijelaskan pandangan Anda apakah sejumlah mobil Brimob ini membawa keempat tersangka menuju ke Duren 3, Eka? Halo Eka. Belum telepon. Ya, sambil menunggu laporan dari Eka rekan kami yang ada di Duren 3 pemirsa, ini adalah situasi terkini di kawasan Duren 3, lokasi rumah dinas Verdi Sambo yang Anda saksikan di mana ada, saya maksudkan rumah pribadi di Saguling pemirsa, rumah pribadi Verdi Sambo di mana sejumlah mobil Brimob ini sudah tiba di sana dengan penjagaan yang cukup ketat. Ada 2 mobil di layar kaca Anda ini ya, tapi kita masih belum melihat siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Kawalan yang sangat ketat, pihak kepolisian juga menjaga dengan sangat ketat. Satuan khusus juga terlihat begitu tertib dan juga menjaga dengan sangat ketat ya untuk melakukan proses gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pemirsa. Informasi yang kami dapatkan, proses rekonstruksi ini akan berlangsung pukul 10 pagi sesaat lagi, di mana akan untuk pertama kalinya menghadirkan 5 tersangka secara langsung bertemu, yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Laporan rekan-rekan kami di lapangan tadi disebutkan bahwa 4 tersangka yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf akan mengenakan kaos tahanan, sementara Putri Chandrawati belum mengenakan kaos tahanan karena meskipun statusnya tersangka tapi belum menjadi tahanan ya, sehingga kelimanya akan dipertemukan di sana. Ini kalau melihat posisi mobilnya di Saguling di rumah pribadi, artinya laporan dari Ebony yang tadi mengabarkan bahwa proses rekonstruksi pertama akan dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo untuk melakukan runut peristiwa yang sebenarnya setelah sebelumnya beredar informasi ataupun dikabarkan rekayasa tembak-menembak dan langsung terbuka fakta ya, salah satu juga berkat dari pantauan masyarakat kepedulian kita sebagai wujud mencintai institusi Polri untuk Indonesia ya pemirsa. Kita saksikan di layar kaca Anda, kita masih menunggu laporan dari Eka di sana untuk menginformasikan situasi terkini. Tadi ia mengabarkan sekitar pukul 8 masih belum ada pergerakan, baru penjagaan yang sangat ketat. Saat ini kita melihat sudah ada yang tiba di Saguling pemirsa, setelah sebelumnya tadi juga dilaporkan oleh Pak Rulian sudah ada kendaraan kepolisian ya, mobil-mobil Brimob yang sudah berangkat menuju ke Duren 3, menuju ke Saguling yang diinformasikan membawa 4 tersangka begitu. Nah, ini adalah situasi terkini pemirsa. Bagaimana penjagaan ketat dari aparat kepolisian untuk persiapan menuju gelar perkara rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan berlangsung hari ini pukul 10 pagi. Saat ini menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pemirsa. Ada Jasmine Rahmadi juga yang standby di sana untuk mengabarkan informasi terkini kepada Anda di rumah pribadi Verdi Sambo. Lokasi pertama sepertinya akan menjadi gelar rekonstruksi. Setelah berikutnya adalah di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Halo Jasmine, bisa mendengar suara saya? Saya melihat banyak polisi yang sudah tiba di sana dengan sejumlah mobil Brimob di sana. Apa yang Anda saksikan langsung? Silakan diinformasikan, Jasmine.
Nunduk dong. Nunduk dong. Halo Jasmine. Ya pemirsa, inilah situasi di rumah pribadi Verdi Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan, di mana kami melihat adanya sejumlah rombongan mobil atau kendaraan yang datang dari Makobrimob, dan kami masih akan terus memastikan apakah mobil-mobil tersebut ini membawa para tersangka yang tentunya nantinya akan melakukan rekonstruksi di rumah pribadi dari Verdi Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Karena memang informasi yang kami peroleh sejauh ini adalah rekonstruksi ini nantinya akan dilakukan di Jalan Saguling 3 terlebih dahulu sebelum nantinya rombongan atau para tersangka ini akan bergegas ke tempat kejadian perkara yang berlokasi di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Dan memang menurut informasi yang kami peroleh tadi berdasarkan informasi dari Kepala Bagian Operasi Polres Jaksel, AKBP Ruslan, mengatakan bahwa ada 6 adegan yang akan direka ulang di Saguling dan 18 adegan yang nanti direka ulang di Jalan Duren 3. Dan memang rencananya rekonstruksi nanti akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dimulai di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Lalu nantinya akan berlanjut di TKP yang berlokasi di Jalan Duren 3. Dan memang sejauh ini informasi yang kami himpun adalah kelima tersangka ini akan dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini, yakni adalah tentunya Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Dan para tersangka, kecuali Putri Chandrawati, akan dihadirkan dengan baju tahanan, mengingat memang hingga saat ini Putri Chandrawati masih belum ditahan. Dan proses rekonstruksi di dua lokasi ini memang diselesaikan seluruhnya hari ini. Nah pemirsa, memang kami melihat adanya pengamanan yang cukup ketat begitu dari pihak Brimob, mengingat memang sebelumnya di Tipidum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Andirian Jayadi juga sudah mengatakan bahwa pengamanan terhadap 5 tersangka ini akan dilakukan sesuai standar pengamanan terhadap tahanan. Dan memang sebelumnya pun diketahui pemirsa bahwa ada beberapa pihak lainnya selain para tersangka yang akan dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini. Di antaranya adalah penyidik Polri, jaksa penuntut umum, dan juga pihak dari eksternal Polri yaitu Kompolnas dan Komnas HAM, di mana rencananya Kejaksaan Agung mengirimkan tim jaksa penuntut umum yang berjumlah 8 orang untuk mengikuti proses rekonstruksi. Sementara itu sebelumnya kuasa hukum Baradae, yakni Roni Talapesi, juga sudah mengatakan bahwa kliennya siap untuk hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi hari ini, di mana bahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memastikan bahwa Baradae dapat hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi hari ini. Karena menurut Roni, kliennya perlu hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi mengingat Baradae memang saat ini berstatus sebagai justice collaborator. Dan kami akan terus memantau apakah para tersangka ini sudah hadir di Jalan Saguling 3 untuk melakukan proses rekonstruksi. Dan jika sudah, tersangka siapa saja yang sudah hadir saat ini, karena memang kami mendapatkan informasi beberapa waktu lalu bahwa terdapat rombongan tersangka yang sudah diberangkatkan dari Kelapa II Depok, Jawa Barat dan menuju lokasi dari rekonstruksi yang berlokasi di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan.
Sekali lagi kami tekankan bahwa proses rekonstruksi ini akan dimulai di Jalan Saguling 3, namun ini tidak akan berlangsung lama begitu karena memang terdapat 6 adegan yang akan direka ulang di Saguling dan 18 adegan yang direka ulang di Duren 3. Artinya sebagian besar dari adegan ini nantinya akan direka ulang di Duren 3, mengingat memang rumah dinas dari Verdi Sambo juga merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, jika kita coba untuk kilas balik pemirsa, memang pada tanggal 8 Juli 2022, ketika Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua kembali dari Magelang, Jawa Tengah, mereka langsung ke rumah pribadi yang berlokasi di Jalan Saguling ini, di mana di sini Putri Chandrawati diduga menceritakan kejadian yang menimpa dirinya di Magelang, dan Irjen Verdi Sambo menilai hal tersebut melukai harkat dan martabat istrinya, sehingga hal ini membuat Verdi Sambo marah dan diduga merencanakan pembunuhan. Dan setelah melakukan tes PCR di sini, di Jalan Saguling, rombongan pun bergegas ke Jalan Duren 3, di mana di sana pembunuhan terjadi. Dan memang mengingat kronologi kejadian tersebut, maka dapat dikonfirmasi bahwa rekonstruksi ini akan dimulai di sini, di Jalan Saguling 3, namun tetap difokuskan di TKP yang berlokasi di Jalan Duren 3. Kami akan terus memantau pemirsa, di mana Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa di sini juga sudah terdapat banyak sekali anggota BRIMOB yang berjaga di lokasi, atau lebih tepatnya di depan rumah pribadi Verdi Sambo. Dan kami pun juga melihat beberapa mobil dari BRIMOB yang juga turut berjaga di lokasi. Sejak pagi tadi kami pun juga melihat adanya mobil dari Difumas Polri dan juga mobil Inafis Bareskrim Polri yang turut berjaga di lokasi. Dan kami akan terus menunggu hingga nantinya proses rekonstruksi ini dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Udah kasih Q. Kencing di celana Saru. Mana? Mana kemana? Oke, aman. Ya, aman. Baik, Yasmin bisa mendengar suara saya, Yasmin? Yasmin, apakah sudah diinformasikan bahwa nanti kita sebagai media ini akan bisa sejauh apa meliput situasi di sana, Yasmin? Menunggu apakah kelima tersangka ini dikonfirmasi hadir di lokasi pada proses rekonstruksi hari ini. Karena memang sebelumnya pihak dari LPSK juga sempat mengatakan bahwa ada baiknya Barada Eliezer tidak bertemu langsung dengan Verdi Sambo, apalagi dalam jarak dekat, untuk mempertimbangkan aspek psikologis Barada E yang juga bisa berpengaruh terhadap kelancaran proses hukum. Namun sebelumnya, kuasa hukum dari Barada Eliezer, yakni Roni Talapesi, juga sudah mengatakan bahwa kliennya siap untuk hadir pada rekonstruksi hari ini.
Baik, pemirsa, Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari Duren 3, tepatnya persis di rumah pribadi di Saguling Verdi Sambo, dan juga nanti akan ada proses rekonstruksi. Selain di rumah pribadi adalah di rumah dinas Irjen Verdi sewaktu menjabat sebagai Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Penyidik Polri seperti saat ini Anda saksikan adalah persiapan jelang gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang sesaat lagi, sebentar lagi jam 10 pagi ini untuk menggelar rekonstruksi sebagai tahap akhir menyempurnakan proses penyidikan Polri melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pemirsa, ada 4 petugas kepolisian yang menjaga dengan sangat ketat di depan kendaraan Brimob di sana. Sementara petugas kepolisian lainnya menjaga situasi di sekitar rumah pribadi dari Verdi Sambo. Ini kita masih menunggu siapakah yang akan keluar dari mobil tersebut dan apakah akan ada mobil tambahan yang hadir di sana, dan apakah 4 tersangka yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang informasinya telah mengenakan kaos tahanan sudah tiba dan memasuki rumah pribadi untuk menjalani proses rekonstruksi, dan apakah Putri Chandrawati yang juga akan mengikuti jalannya rekonstruksi yang dikabarkan tidak mengenakan kaos tahanan juga akan sudah tiba di sana atau belum. Kami masih menunggu informasi selengkapnya ataupun kabar selengkapnya dari penyidik Polri yang juga dikabarkan menghadirkan Komnas HAM, Kompolnas, kemudian LPSK, dan menghadirkan 2 jaksa. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di sana, pemirsa, tepatnya di Saguling. Komnas HAM yang sudah tiba, rombongan Komnas HAM di situ. Kita bisa mengambil gambar dari sudut pandang belakang mereka yang sudah berjalan arah menuju ke rumah pribadi Verdi Sambo. 1, 2, 3, 4 anggota Komnas HAM sepertinya yang sudah tiba dan sedikit berdiskusi dengan aparat keamanan, pihak kepolisian di sana yang sepertinya sudah siap untuk masuk ke rumah pribadi. Benarkah ini artinya para tersangka sudah ada di dalam rumah dinas, rumah pribadi maksud saya, di Saguling? Iya, tengah berdiskusi sepertinya untuk mempertimbangkan, dan nampaknya masih harus menunggu sejenak ya. Dan ada yang melihat waktu sepertinya memang akan tepat waktu pukul 10 pagi dan masih menunggu pihak lain yang tiba. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penyidik kepolisian akan hadir bersama dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK serta 2 jaksa yang akan tiba untuk turut serta menyaksikan gelaran proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan digelar pukul 10 pagi ini, pemirsa. Ya, ini adalah situasi terkini yang Anda saksikan. Masih belum ada tanda-tanda kendaraan tambahan. Update terkininya adalah pihak undangan ataupun Komnas HAM yang sudah tiba masih menunggu. Tadi kita saksikan di luar pagar ya rumah pribadi Verdi Sambo, yang informasinya ini akan kita lihat secara lengkap dan detailnya di rumah pribadi. Apakah perencanaan memang perencanaannya dilakukan di rumah pribadi dan eksekusi utama dilakukan di rumah dinas, pemirsa. Kadif Humas Pak Dedi di sana, pemirsa, kita akan menyimak langsung dari Irjen Dedi Prasetyo berikut ini. Maju aja dong bang, maju bang, di belakang bang. Ntar dulu saya sampaikan. Bang, dapat bang, aman. Repot, agak kenceng ya Pak. Apa? Agak kenceng. Ah, kencang. Iya. Buka maskernya Pak. Covid. Suaranya Pak. Lagi libur. Iya, covid. Hati covid. Langsung pakai masker. Libur. Ya. Oke. Ya, jadi rekan-rekan, pada hari ini
sekitar jam 10 lah nanti akan dilaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dan sudah dihadiri oleh pengawas eksternal. Dari Komnas HAM sudah hadir, kemudian dari Kompolnas juga sudah hadir. Ya, kemudian untuk tersangka saat ini sudah hadir Irjen FS. Ya, sementara 4 tersangka lagi dalam perjalanan. Rekan-rekan, ini atas izin penyidik ya. Jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, dan kita akan menyiapkan layar, 2 layar untuk bisa diliput oleh teman-teman media. Bagaimana jalannya rekonstruksi di TKP Saguling maupun di TKP yang ada di Duren 3. Ya, itu ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di awal. Proses perjalanan kita menunggu lebih lanjut. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak, 4 tersangka yang masih di perjalanan termasuk Ibu PC. Oh, UPC udah dalam ya? Ya. Berarti 3 ya? 3. Lupa. Baradae hadir kan Pak? Kenapa? Jadi digantiin kan Pak? Hadir ya. Semuanya sudah diperhitungkan oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Ya, jadi nanti yang hadir dalam kegiatan rekonstruksi ini selain 5 tersangka didampingi oleh pengacaranya dan juga 10 dari jaksa penuntut umum yang akan melihat bagaimana adegan per adegan. Ya, selain itu dari pengawas eksternal juga hadir, dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Ferdi Sambo? Ya, yang namanya rekonstruksi, 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman, nanti lagi. Hah? Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Ntar lagi. Selesai nggak Pak? Sampai apa? Sampai jam berapa Pak? Jam berapa? Perkiraan berapa lama? Gak ngerti tuh aku. Kamu di kalian nanya. Nanti coba kita ikutin dulu. Apa? Iya. Ya, oke. Tadi naik mobil apa Pak? Ada rekonstruksi di Magelang Dari Brimob. juga Pak. Itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana Pak? Apanya? Yang di Magelang Pak. Jam berapa? Hari ini jam 10 juga atau gimana Pak? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasikan hari ini juga. Cuman di Magelang kan kita pakai lokasi yang lain ya. Ya, ke lokasi yang lain kita udah siapkan lokasinya. Oke, itu dulu nanti lah. Kalau FS pakai baju apa Pak hari? Apa? FS datang Pakai baju tahanan Kak? Yang 4 yang sudah masuk tahanan Barreskrim pakai baju tahanan toh. Ya, oke. Pak, untuk Baradae ada pengamanan khusus lain nggak Pak? Ya, pengawalan khusus. LPSK juga kan ya Pak? SK ikut kan juga. Iya, dikomunikasikan juga. Oke, itu dulu. Thank you.